Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus. Berjumpa kembali kita di dalam santapan firman Tuhan. Hari ini 25 Januari 2022. Gereja memperingati pesta bertobatnya Santo Paulus. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sehingga 18. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah Injil Tuhan. Pergilah dan wartakanlah Injil. Saudara-saudari, cinta adalah sebuah gambaran atau lambang yang melahirkan betapa indahnya hidup ini. Kadang-kadang kita kurang sadar betapa pentingnya cinta berpengaruh di dalam kehidupan kita. Nah, pernahkah saudara-saudari berjumpa dengan seseorang yang membuat saudara-saudari sadar betapa berharganya diri saudara-saudari? Cinta adalah yang membuat seseorang merasa lebih berharga dan rela berkorban bagi yang dicintainya. Pada pesta bertobatnya Santo Paulus, kita boleh lihat di dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 hingga 22. Di sana Santo Paulus mengalami pertobatan yang sungguh menakjubkan. Apa yang terjadi saudara-saudari? Sewaktu perjalanan Saulus ke Damsyik untuk menangkap para pengikut Kristus, ia mengalami pertemuan dengan Yesus. Ia mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus terperanjat kemudian bertanya, "Apa yang engkau ingin aku lakukan?" Yesus minta Saulus teruskan perjalanan ke Damsyik. Di sana akan dikatakan apa yang harus diperbuatnya. Dalam keadaan lemah dan gemetar, Saulus mengulur tangannya untuk minta tolong. Sinar yang amat terang itu membutakan matanya untuk sementara waktu. Itu benar-benar dapat melihat kebenaran. Nah, di sini saudara-saudari, perjumpaannya membawa Saulus kepada pertobatan. Cinta Yesus yang telah mengubah Saulus menjadi seorang murid yang amat mengasihinya. Ia menjelajah ke seluruh dunia mewartakan kabar gembira. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh Saulus, di mana Tuhan sendiri merubah rencananya menjadi perwata perdamaian, perwata kabar gembira, suatu bukti bahwa rencana manusia tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Pikiran Allah selalu melampaui pikiran manusia. Allah membuat segala sesuatu menjadi baik, yang jahat bertobat dan berbalik menjadi saksi kebenaran dan mewartakan kabar gembira untuk banyak orang. Sebab itu ia berkata pada umatnya di Korintus, "Celakalah aku kalau tidak mewartakan Injil Tuhan."
Paulus dikenali sebagai misionaris untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai anggota gereja yang sah yang sudah dikukuhkan oleh sakramen pembaptisan dan penguatan, kita masing-masing sudah diutus untuk menjadi perwata kabar gembira di mana saja kita hidup dan berkarya. Nah, berbalik pertanyaan untuk pribadi kita sendiri. Apakah kita selalu sadar akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pewata kabar gembira? Sebagai orang tua, adakah kita selalu membawa anak-anak kita untuk duduk berdoa dan membaca kitab suci? Sebagai anak-anak di dalam keluarga, adakah kita menghormati dan mentaati orang tua kita sebagai bukti cinta kita kepada mereka? Kalau kita menjalankan semua itu bermaksud kita sudah menjadi perwata kabar gembira bagi sesama kita dengan cara kita sendiri. Kalau belum, mari saudara-saudari, kita memulainya sementara kita masih dibagi kesempatan untuk hidup. Kita berdoa, semoga sempena perayaan pertobatan Santo Paulus menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk kembali melihat tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota gereja yang sah. Semoga Tuhan memberi kita keberanian untuk mewartakan kabar sukacita dengan cara kita masing-masing. Amin.